masuk ke sesi kedua ya bersama Mas Alan. Nah ini udah hadir atau belum ya Mas Alan? Udah, Mbak Indah. Oke, halo Mas Alan, gimana kabarnya? Baik, sehat-sehat. Halo teman-teman. Salam Oke, kenal. salam kenal juga Mas Alan ya. Ini Mas Alan udah siap sih teman-teman untuk berbagi expertise-nya nih terkait data engineer ini. Nggak kalah jagonya nih Mas Alan dari Mas Rahmat ya. Ini sama-sama tutor juga di Sekolah Kelas Data Engineer di Digital Sekolah. Nah, berbeda dengan Mas Rahmat tadi, Mas Alan ini akan menyampaikan materi terkait stream processing ya, Mas Alan ya hari ini ya. Betul. Oke, nanti akan ada showcase dari Mas Alan bagaimana sih proses kerjanya. Nah, untuk itu kita langsung aja mulai sesinya Mas Alan, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, thank you Mbak Indah. Salam kenal teman-teman. Selamat sore semuanya. So hari ini saya akan sharing tentang stream processing gitu ya. Secara garis besar tuh kayak apa sih stream processing? Terus istilahnya kegunaannya di apa namanya the real world. Kenapa ada stream processing? Terus mungkin kalau tadi bareng Mas Rahmat sempat ngomong batching atau mungkin besok baru belajar. Jadi itu adalah part of data engineering. Kalau kita ngomong data engineering itu berarti proses yang tadi saya lihat pertanyaannya ada yang ngambil data dari eksternal apa dari internal. Data engineering bisa saya bilang itu ngambil data dari semuanya teman-teman. Mau internal ataupun eksternal. Nah, untuk ngambil data itu berarti kita mesti buat pipeline lah. Dan ada pipeline, ada mungkin environment yang lainnya. Nah, itu semuanya kerjaan data engineering. Dan untuk mindahin data, ada namanya streaming, adanya batching, ada namanya change data capture. Kayak gitu kurang lebih. Nanti saya akan show sedikit, jelasin sedikit. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu kali ya, biar lebih enak gitu ya. Jadi saya akan share background saya. Saya itu lulusan IT UI. Cuman setelah lulus saya nggak kerja di bidang IT. Saya kerja di bidang marketing hampir 2,5 tahun kalau nggak salah. Jadi 2,5 tahun pindah di marketing sebagai marketing analis. Nah, bisa dibilang disitulah saya start buat fall in love with data gitu. Jadi itu pertama kali saya nikmatin ngolah data gitu. Mungkin teman-teman ada yang backgroundnya data analis, ada yang backgroundnya BI, ada yang backgroundnya mungkin IT back-end ataupun segala macamnya gitu. Mungkin salah satu bisa saya suggest salah satu yang membuat orang jadi data engineering gitu ya. Kalau saya pribadi jatuh cinta sama data. Kenapa jatuh cinta sama data? Karena ada case di mana kita punya 100.000 data, datanya yang salah cuma satu, kita mesti cari kesalahannya. Kenapa gitu? Makanya saya bilang jatuh cinta sama data karena itu. Karena kita harus bilangnya apa ya? Passionate lah untuk mencari kenapa satu itu salah gitu kan ya. Nah, disitulah saya mulai suka sama data, dulu ngolahnya pakai Excel. Jadi mungkin teman-teman kalau yang backgroundnya belum bukan IT, yang mungkin analis, masih pakai Excel, don't worry. Karena istilahnya it's part of, saya bilang, teman-teman suka sama data gitu loh. Cuman kalau Excel kan terbatas ya. Kalau kita ngomong 100.000 Excel, data masih oke. Kalau udah ngomong 1 juta, itu not responding Excel gitu kan. Nah, setelah marketing analis 2,5 tahun, saya bikin satu project sama teman saya. Jadi kita bikin satu ya ever startup lah bisa dibilang. Itu tentang namanya agregator. Jadi kalau teman-teman tahu iPrice atau Shopback yang ngumpulin item dari mana-mana, nah itu salah satu bisa bilang karir saya di data scripting, bukan data engineering. Jadi data scraping loh gitu. Ngambil data dari Tokopedia, ngambil data dari Shopee, ngambil data dari Blibli, Lazada, JD, kita ambil, simpan datanya, pakai tools-tools untuk scraping. That's why tadi kalau tanya internal sama eksternal, kita ngambil data dari semuanya, termasuk eksternal. Nah, itu salah satu kerjaan data engineering. Nah, kalau teman-teman nanti join course digital sekolah, ada materi khusus data scraping. Waktu itu saya ngajar juga jadinya. Itu kita kasih praktek, kita ngambil nge-scraping Shopee. Nah, cuman jadi startup itu berjalan tahun 2019 awal, tapi tahun 2020 ada ya karena satu dan lain hal akhirnya close down. Dari sana saya start untuk masuk ke data engineering di Kredivo. Jadi di Kredivo saya mulai sebagai data engineering. This is the real data engineering lah. Kalau di kemarin data scraping, saya mulai data engineering di sana belajar PySpark, kita belajar namanya, mungkin teman-teman kalau BI data analis ada namanya bisa dibilang kayak
query engine ya, dashboard lah, Tableau, ada namanya mungkin pernah dengar Metabase, pernah dengar namanya Google Studio tadi mungkin Mas Rahmat sempat bilang. Terus BigQuery, kita main juga sama Periscope, SQL kayak gitu. Nah, dari situ kurang lebih 10 sampai 11 bulan saya resign, saya pindah ke sekarang namanya Brick. Nah, kalau di Kredivo dulu benar-benar data engineering banget istilahnya karena perusahaannya besar. Saya waktu join Kredivo itu saya orang ke-8, data engineering-nya sekarang udah hampir 17 kalau nggak salah. Nah, jadi semakin besar perusahaan, semakin kecil skupnya, saya pengen belajar banyak. Makanya saya pindah ke Brick. Itu salah satu startup yang baru umur setahun, saya pindah tahun lalu, September 2021. Begitu. Di Brick handlingnya pegang 2 service bisa dibilang, data engineering, sama satu lagi adalah categorization, transaction. Jadi itu sedikit ya AI machine learning lah. Nah, kebetulan juga di Digital Sekolah DE Batch 5 saya ngajar machine learning juga, supervise. Mungkin ya nggak sampai dalam banget, cuma teman-teman jadi biar tahu lah, oh ini ada namanya supervise, terus seperti apa sih prakteknya, apa itu machine learning, apa itu artificial intelligence, ada berapa banyak machine learning, ada linear, ada NLP, natural language processing, dan segala macamnya. Nah, terus jadi kebetulan juga saya kemarin baru bikin project, kita istilahnya bikin data analytical database, saya bilang, buat kebutuhan BI, kebutuhan data analis dari scratch, dari ngambil data dari internal, kita pindahin, dan sekarang lagi progress untuk bikin categorization API, kayak gitu. Machine learning-nya lagi dites modelnya. Nah, saya sharing background supaya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, mungkin dari background saya bisa dapat suatu, oh, kayak saya mau nanya ini deh. Karena saya biasa seperti itu, kalau saya ikut seminar atau saya ikut online class lah. Background-nya biasa membuat saya dapat, wah, saya mau nanya ini gitu. Kayak gitu mungkin. Nah, udah ada pertanyaan nih. Mas, kita boleh nggak sih ngambil data dari eksternal? Oke, a very good question. Kalau dibilang boleh nggak boleh, sebenarnya logic thinking-nya gini. Kalau mereka udah show di website ya istilahnya, kalau teman-teman kita ngomong scraping Shopee, Tokopedia yang udah clear datanya gitu ya, sebenarnya sah-sah aja karena semua orang bisa lihat kurang lebih gitu kan. Oh, saya mau ngambil data penjualan Shopee terhadap iPhone. Kita ngambil apakah kita mencuri? Logic thinking-nya adalah toh Anda tidak menyembunyikan gitu kan. Yang bisa jadi masalah adalah case-nya waktu teman-teman nge-scraping penjualan Tokopedia dari orang lain. Contoh, teman-teman nge-scraping historik penjualan pembelian dari saya. Dari Alan khusus gitu loh. Nah, itu namanya udah bisa dibilang bukan scraping, itu hacking namanya. Itu membobol. Nah, itu yang jadi isu sebenarnya. Tapi kalau dari eksternal, kalau emang istilahnya bisa saya bilang udah dipublish ya kayak Tokopedia, Shopee, itu nggak masalah sih teman-teman sebenarnya. Karena itu bisa dibilang bukan data sensitif lah. Yang isunya adalah kalau misalkan yang kita ambil data sensitif. Contoh kayak tadi, teman-teman scraping Tokopedia dengan segala cara, teman-teman mungkin tahu nomor handphone saya, terus teman-teman masukin password saya segala macam, tetek-tetek OTP-nya dijebol, masuk, itu scraping bukan? Nah, itu udah hacking namanya. Habis di hacking, di scraping, nah itu isu jadinya, teman-teman. Thank you. Ini Mas Fadila ya pertanyaannya, very good question. Emang berapa ada orang concern seperti itu sih. Gitu. Saya waktu itu pernah waktu saya bikin namanya startup saya itu yang kayak agregator, saya ketemu orang beli-belinya langsung. Saya ngomong sama orang beli-belinya, dia kasih satu link, kita ngambil dari sana gitu loh. Tapi datanya 4 juta data. Sorry, sehari 12 juta data, kita bagi 4 juta ya, scraping berapa kali. Saya bilang sama bapaknya, Pak, saya boleh nggak ngambil dari beli-beli, saya scraping deh. Jadi saya filter sendiri, saya mau ngambilnya elektronik sekian, baju sekian, kayak gitu, boleh nggak? Datanya saya ngambil yang udah ada di beli-belinya gitu, kayak data rating, data penjualan. Oh, nggak apa-apa Mas, silakan Mas, gitu. Gitu. Masalah bandwidth yang di scraping gimana, Mas? Bandwidth. Nah, ini mungkin baik tadi yang Mas Rahmat sempat jelasin nggak, Mas Rahmat, itu mungkin. Itu tergantung dari clean code teman-teman, cara teman-teman bikin program, logic teman-teman, terus tools yang teman-teman pakai, karena untuk scraping itu banyak. Ada namanya Selenium, ada namanya Beautiful Soup, dan segala macamnya. Nah, itu mesti tergantung masing-masing website. Jadi scraping itu ilmu yang buat saya lebih ke ilmu pengalaman sih. Jadi bukan ilmu baku lah. Scraping itu gini-gini gitu. Job desk data engineer in life itu prosesnya mulai dari mana sampai mana sih, Kak? Oke. Very good question.
Dari mana sampai mana sih data engineering itu? Kalau saya bilang proses data engineering adalah share sekalian teman-teman ya. Pas banget di pertanyaannya. Desktop. Oke. Kelihatan mungkin? Bisa dilihat ya. Oke. Ini sekalian nih. Ini berbicara banyak soalnya. Jadi proses data engineering itu relive-nya di mana? Di sini nih teman-teman. Dari ingestion, terus dia nyimpen ngambil data dari data raw, sampai dia masukin dia mau nyimpen kemana dulu, lalu kita bikin extract, transform, load, kita masukin either ke data lake atau ke data warehouse. Kenapa bisa data lake dan data warehouse? Karena bisa aja data yang kita ambil nih, istilahnya dari data raw, dari data source aslinya, kita simpan ke data lake, kita mau proses lagi dengan data-data yang lain. Contoh case paling clear adalah gini. Kalau teman-teman, misalkan teman-teman belanja di Tokopedia, kan teman-teman punya historical tuh. Search ini, teman-teman terus klik ini, mungkin wishlist dulu, di wishlist dulu, teman-teman simpan dulu gitu kan ya. Nah, let's say tim analis Tokopedia mau tahu, bisa dibilang berapa lama sih dari seseorang, misalkan seseorang laki-laki umur 25 sampai 50, mereka itu rata-rata spend berapa lama di Tokopedia sampai mereka akhirnya membeli barang mereka. Nah, itu kan berarti teman-teman harus menggabungkan data dari istilahnya, let's say, user itu dia, mungkin kita menghitung dari dia aktif. Mulai dari dia registrasi lah, dia mulai mengekspor Tokopedia. Dari dia mungkin scroll-scroll, dari dia searching barang dia, terus dari dia mungkin masukin ke wishlist, habis itu dia masukin ke bucket, terus dia pembayaran, terus dan sampai barang yang keterima sama dia kasih rating. Nah, itu kan sebenarnya bisa dibilang data source-nya beda-beda kan, bukan dari satu data source. Contoh paling case-nya adalah kalau teman-teman tahu ada nama teknologi platform namanya Amplitude. Nah, dia tuh salah satunya adalah kegunaannya buat nge-record behavior-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman scrolling, pindah page, nah itu di-record sama Amplitude. Nah, itu semua digabungin, diambil datanya, dimasukin ke data lake. Dapat data dari misalkan kapan dia login, dia scrolling berapa, kemana aja, dia search apa aja, dia menyimpan bucket wishlist apa aja, sampai ke ujung itu kan diproses sampai jadi satu table. Nah, baru data lake masuk ke data warehouse. Data engineer bisa saya bilang adalah sampai proses masukin data warehouse, dari monitoring data, ngambil source of datanya, sampai data itu jadi istilahnya saya bilang analytical tables, itu dimension atau fact table. Nah, itu nanti teman-teman, kalau nanti teman-teman ikut DT-nya digital sekolah, ada, saya juga ngajar waktu itu di digital sekolah, apa itu fact table atau itu dimension table, bedanya di mana, kegunaannya apa. Data dimension fact table itu nanti yang akan dipakai sama tim data analyst atau BI buat tahu, oh ternyata untuk rata-rata user umur 25 50 tahun mereka butuh 7 hari, let's say 7 hari dari pertama mereka login sampai mereka beli barang pertama mereka. Nah, itu buat analisa tuh. Gimana ya, let's say, mempercepatnya? Gimana ya misalkan meningkatkan, bisa dibilang bucket size-nya. Bucket size itu kalau teman itu bahasa marketingnya istilahnya bisa dibilang satu user itu rata-rata belanjanya berapa sih? Kalau bucket size-nya makin tinggi, berarti ya makin untung perusahaannya. Let's say Tokopedia, let's say bucket size-nya berarti 1 juta. Berarti istilahnya rata-rata nih user Tokopedia itu sebulan habis duit 1 juta buat banyak Tokopedia gitu. Orang itu bucket size kurang lebih. Nah, itu salah satu kerjaan data engineering. Memastikan pipeline itu semua berjalan dengan baik. Nah, itu di relive teman-teman. Nah, ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Saya coba nyemplung sini ya. Nanti karena kayak pertanyaannya membahas ini cukup sangat jelas sih sebenarnya. Jadi gini, data source itu kelihatan ya teman-teman ya. Kalau nggak kelihatan nanti kasih tahu aja. Data source itu banyak. Ada internal, ada eksternal. Contoh internal adalah teman-teman kalau misalkan di dunia IT ada namanya SQL, PostgreSQL, MySQL, ada mungkin NoSQL, data-data dictionary, JSON, ada tipe-tipe data untuk big data gitu ya. Nah, itu semua namanya data source. Data source itu kita ingest, kita ambil datanya, kita simpan untuk diolah. Nah, proses pengambilan data itu ada banyak. Ada namanya streaming, ada namanya CDC, ada namanya batch. Streaming itu apa namanya? Nanti yang kita pelajarin.
CDC itu namanya change data capture. Apa tuh change data capture? Jadi istilahnya kalau teman-teman punya 10 table, once ada row baru, row 1 nambah 1, dia akan dipindahin. Kalau nggak ada penambahan, dia nggak akan pindahin. Terus misalnya teman-teman punya 10 row, punya user, jadi table of username gitu misalkan. Misalkan username ID 1, dia ganti nama. Nah, itu namanya change data capture juga. Karena ada data yang berubah. Dia pindahin lagi, masukin ke storage-nya atau data lake atau whatever lah. Itu namanya change data capture. Jadi dia bukan streaming, bukan batching, bisa dibilang di trigger lah kurang lebih kalau bahasa IT-nya. Satu lagi batching. Nah, batching ini istilahnya mereka periodik dan udah ditetapin sebenarnya. Batching sama streaming itu bedanya kalau paling gampang kalau kita ngomong kasarnya ya kalau batching itu misalkan setiap 10 menit, ya streaming kita bikin setiap 1 detik gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau bedanya, tapi kalau kita nyemplung jauh lebih banyak lah istilahnya. Simpelnya streaming itu lebih cepat, lebih real time. Batching itu ada periodiknya. Terus bagusan yang mana, Mas? Back lagi kebutuhan masing-masing company. The same thing, Mas, bagusan R apa Python? Tergantung kebutuhan teman-teman. Ada yang mungkin suka sama R. Saya belajar R juga soalnya, pakai R Studio. Tapi kalau misalnya kita ngomong Python itu bahasa pemrograman yang global. Dipakai buat bikin sistem, dipakai buat bikin data scientist, modeling, dipakai buat bikin data scraping, dipakai buat bikin data engineering. Kayak gitu. Ini contoh data source, kita ingest, lalu data raw ini kita akan simpan di mana? Kalau mungkin di GCP namanya Google Storage, disimpan di sana. Nah, udah data simpanan itu, kita akan bikin proses namanya ETL, Extract Transform Load, atau namanya lagi ELT, Extract Load Transform. Bedanya apa? Sebenarnya garis besar mentransformasi data, sesuai yang kita perlukan kayak gitu. Nah, dari data ini kita simpan ke data lake. Data lake itu bisa dibilang itu adalah kumpulan semua data. Teman-teman mau ngambil, let's say, dari internal database teman-teman, atau eksternal, let's say. Eksternal itu mungkin bisa dari klien, atau dari mungkin istilahnya third parties, kayak Amplitude itu third parties. Jadi biasanya perusahaan itu pakai Amplitude buat nge-record behavior-nya pengguna mereka. Nah, datanya itu mesti diambil dari Amplitude, disimpan ke data lake, baru kita bisa olah kayak gitu. Nah, itu disimpan di data lake namanya. Pokoknya semua data taruh di sana. Nah, dari situ data lake mungkin kita baru akan bikin namanya ETL lagi, transform masuknya data warehouse. Nah, data warehouse itu isinya adalah data, bisa saya bilang data yang udah diolah sesuai dengan kebutuhan dari needs dari user-user kita. User kita siapa aja sih? Data engineer itu adalah orang data science, orang AI machine learning, business intelligence, dan analytics. Nah, ini kurang satu sebenarnya. Ada lagi back-end engineering sebenarnya. Back-end juga bisa butuh datanya kita gitu loh. Cuman secara garis besar, yes, data science, AI machine learning, business intelligence, dan analytics. Seperti itu. Oke. Saya coba jawab pertanyaannya dulu ya. Dari ini beberapa pertanyaan nih. Dari Mbak Dewi. Data engineering itu toolsnya apa aja sih, Kak? Oke. Toolsnya banyak banget sebenarnya. Kalau ngomong brand ya, istilahnya brand. Tapi kalau kita secara garis besar, saya bisa bilang data engineering itu ada namanya scheduling. Dia untuk schedule dan monitoring. Terus ada namanya message broker. Streaming biasa akan pakai message broker. Satu lagi adalah namanya, saya bisa bilang kayak Spark itu apa namanya, library buat ngolah big data lah. Dan itu banyak. Spark, ada ya orang paling sering pakai Spark lah. Ada namanya HDFS, MapReduce, dan segala macam. Kalau dari pengalaman saya ada 3 itu. Nah, ada scheduling atau monitoring, itu namanya Airflow, atau namanya ada Luigi. Nah, terus kalau message broker itu ada namanya Apache Kafka, ada RabbitMQ, itu betul pakai streaming. Jadi gunanya message broker itu apa? Message broker itu bisa dibilang kita memastikan data yang diterima sama data yang dikirim itu dia nggak skip. Paling gampang adalah kalau teman-teman proses transaksi. Bayangin nih teman-teman belanja barang di Tokopedia, terus teman-teman belanja barang, bayar nih, kan bayar let's say ya pakai GoPay lah misalkan ya, sama-sama hijau. Dari GoPay istilahnya udah bayar ke GoPay, terus ternyata GoPay-nya udah kepotong, tapi nggak
merchant teman-teman nggak dapat uangnya. Kenapa? Karena ada miss di situ. Nah, message broker memastikan hal itu nggak terjadi. Setahu saya itu message broker throughput-nya bisa 1 juta per second ya. Jadi itu mereka tahan sama itu. Salah satunya dipakai Kafka. Nah, streaming ini salah satunya pakai Kafka gitu loh. Karena case-nya tadi, kalau datanya hilang aja, repot. Kayak gitu. Nah, itu message broker. Terakhir adalah Spark, bisa dibilang ya tools buat ngolah data. Jadi teman-teman kalau ngolah data itu, ngolah data science sama ngolah data big data itu beda ya. Data science itu bisa saya bilang, kalau kita ngomong best practice, mereka nggak ngambil data dari data source. Mereka ngambil data dari data warehouse. Karena data udah dirapihin. Jadi dulu kalau saya di Kredivo ada satu tim data engineering khusus yang usernya adalah data science. Jadi misalkan kita mau bikin kayak credit scoring, dia akan ngomong ke data engineering, gue butuh nih data table kayak begini, ada data ini ya, tolong dibikinin ya. Nanti data engineering yang bikin, gue mesti ngambil dari source ini, dari sini, data yang jadi. Nah, data scientist akan ngambil dari sana. Kenapa? Karena mereka nggak terbiasa sama Spark. Ngolah data 1 juta dengan ngolah data 10.000 itu beda, teman-teman. Nah, kerjaan data engineer ngolah datanya ya jutaan gitu loh, ratusan ribu, jutaan gitu loh. Kalau puluhan ribu kayaknya kurang seru. Nah, gitu. Teman saya waktu di Kredivo kemarin saya ketemu, dia bilang sehari ada data 25 juta per hari, Ro. Nah, itu gimana kita mastiin data yang diterima sama data yang dikirim, data yang dikirim dari source terus sampai ke user kita, itu data scientist, itu benar-benar datanya sama. 25 juta data. Gimana? Nah, itulah tadi monitoring, scheduling, message broker, terus ada namanya Spark Stream, Spark lah untuk mengolah datanya. Oke, terus ini Mas Reza ya. Ngambil data tergantung request atau semua yang berupa data diolah baru, misal tim DS. Oke. Jawabannya adalah tergantung request. Kenapa? Kalau kita ngomong istilahnya kita bikin langsung ambil, istilahnya kerjaan kita banyak banget, Mas. Kayak gitu. Mungkin saya kasih sharing sedikit yang saya lakuin di Brick gitu ya. Jadi di Brick itu waktu saya ngerjain project ini, saya akan diskusi sama BI atau sama product manager. Jadi kalau teman-teman di dunia IT itu ada namanya product manager. Mereka yang akan istilahnya jadi penengah antara request dari market, bisnis, dari manapun, yang mereka yang dokumentasiin, mereka yang rapihin, baru kita ngomong ke engineer. Nah, salah satunya di situ. Misalkan contoh waktu itu, waktu saya bikin project, dari tim BI bilang, masalah saya mau butuh ini dong buat ngelihat monthly active account user ini. Terus saya mau lihat dong istilahnya API khusus segmen ini. Dari desain itu, dari request itu, baru deh kita data engineer, kita ngelihat ke data. Kita ada nggak? Data source kita punya nggak sih sebenarnya hal-hal kayak gitu? Oh, ada. Dari ada situ, kita bikin desain table-nya. Oke, saya masukin data A, B, C, D, kolomnya begini-begini. Terus kita masih mikirin juga bikin query-nya. Nah, data engineer, kalau buat saya pribadi, Python sama SQL itu wajib. Itu udah nggak bisa, saya bilang, udah nggak bisa ditawar lah. Itu udah nggak bisa ditawar. Especially SQL sih sebenarnya. SQL itu penting sebenarnya kayak gitu. Teman-teman kalau data engineer nggak bisa Python, bisa belajar lah. Tapi kalau nggak bisa SQL, itu orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia gitu, kurang lebih gitu. Itu absurd buat saya. Jadi SQL itu wajib kayak gitu. Nah, kita ambil olah datanya, baru kita masukin. Jadi by request. Bisa nggak kalau mau explore sendiri, Mas? Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau kita ngomong best practice-nya by request. Oke, dari Mas Aris. Oke. Thank you, Mas Aris. Oke. Docker, Kubernetes untuk kerjaannya itu. Ini lebih ke buat instance sih sebenarnya. Jadi lebih ke environment lah, teman-teman. Itu ngomongin infrastruktur sih sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong data engineering, biasanya kita support bareng DevOps kayak gitu. Nah, ini kalau bisa dibilang itu lebih ke DevOps kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Monita ya, sebelum saya masuk ke materinya. Spark bisa ngolah data, bedanya sama Pandas apa? Spark itu bisa ngolah data sampai puluhan juta. Pandas itu seingat saya tuh nggak, dia mereka jutaan udah cukup kewalahan. Dan paling simpel adalah waktu saya pernah coba ngambil data 1 juta pakai Pandas itu semenit lebih. Spark nggak sampai
30 detik keambil datanya. Jadi mereka sama-sama ngolah data, tapi yang satu powerful buat big data. Data banyak, satu lagi enggak, kurang lebih kayak gitu loh. Kayak teman-teman kalau misalkan jualan punya mesin, ada mesin yang khusus kayak throughput-nya 100, ada yang punya throughput 10.000. Nah, Spark itu yang 10.000. Jadi data engineering kebanyakan main di mana? Buat saya Spark teman-teman harus ngerti sih. Dan kalau pernah main Pandas, main Spark nggak akan beda jauh lah sebenarnya. Mereka mirip lah. Karena kalau di Pandas itu konsep cara preprocessing datanya yang kepake. Kayak gitu. Jadi kalau mau latihan pakai Pandas dulu juga nggak apa-apa. Habis itu mau main pakai Spark, it's okay. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, apa itu streaming? Jadi bisa dibilang streaming itu adalah salah satu teknologi dari big data. Bareng batching, bareng chain data capture. Nah, itu semua teknologi big data. Big data itu apa aja? Semua, teman-teman boleh ngomong data apapun. Video, chat, gambar, whatever itu. Termasuk juga kalau misalkan emoji, itu kan yang aneh-aneh, itu semua kita bisa bilang data. Makanya bilang big data. Everything. Nah, melakukan query secara streaming, deteksi keadaan cepat dalam periode yang singkat, in millisecond, untuk mendapatkan data. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman bikin nonton live streaming, itu kan ada orang komen, langsung muncul komen. Nah, itu salah satu dari metode dari streaming data gitu loh. Jadi dia secara cepat langsung memunculkan prosesnya dalam waktu millisecond. Kalau kita ngomong dalam teknologi, let's say pembayaran gitu ya, let's say tiba-tiba ada dari suatu user biasanya belanja 10, tiba-tiba ada 100.000. Nah, dengan streaming, proses streaming itu kita bisa debak, namanya fraud analysis, kayak bener nggak sih ini orang. Nah, kalau batching nggak bisa. Batching dia akan nyimpen dulu, baru dia akan diolah. Hitungannya millisecond. Makanya dia butuh message broker namanya tadi. Streaming itu kurang lebih kayak gitu. Terus memproses data in motion dengan komputasi data saat diproduksi atau diterima. Jadi gini, kalau teman-teman istilahnya quick service restoran sama full service restoran lah. Kalau teman-teman belanja di makan, let's say di restoran atau restoran gitu kan, dikasih menu dulu, teman-teman isi mau makan ini, mau minum ini, dessertnya ini dan segala macam, baru teman-teman kasih, nanti kan mereka proses, tiba-tiba datang makanannya kan. Beda sama teman-teman kalau let's say belanja di makan di yang let's say warteg lah. Mbak, saya mau ini langsung jadi, langsung dikasih gitu. Nah, streaming itu kurang lebih kayak begitu. Jadi dia data diterima langsung diolah. Paling gampang kalau kita bisa bilang prosesnya adalah misalkan kayak gini, teman-teman mau bikin product recommendation gitu ya. Misalnya teman-teman cari suatu barang, terus tiba-tiba rekomendasi yang mirip itu keluar semua. Nah, itu prosesnya bisa ada dua cara, ada batching, ada streaming. Kalau streaming artinya apa? Data teman-teman pas terima, misalkan Alan masukin misalkan iPhone 14. Request iPhone 14 akan dimasukin suatu fungsi, ditembak suatu fungsi itu akan langsung jalanin, secara streaming akan balikin lagi. iPhone 14 yang mirip apa aja, ini semua dibalikin. Kalau batching tuh nggak gitu. Batching itu paling gampang adalah kalau teman-teman udah belanja, ada transaksinya, dikumpulin sama tim datanya, let's say salah satu e-commerce, dikumpulin, oh Alan tuh belanjanya A, B, C, D, harganya sekian, barangnya ini. Mereka olah datanya, mereka bikin suatu algoritma, nanti teman-teman buka lagi, akan dilempar ke teman-teman. Oh, berdasarkan yang istilahnya historiska penjualan pembelian Pak Alan, ini loh barang-barang yang kira-kira mirip. Atau teman-teman lihat di Instagram kan ada tuh, kenapa dikasih ke Anda? Karena Anda ikutin si ini. Atau Anda like ini. Nah, itu juga salah satu proses batching. Jadi kelihatan ya, kalau streaming itu langsung live lah pokoknya, kita bisa lebih cepat. Kalau batching itu, you takes time, periodically. Bisa 1 minggu, bisa 1 hari, bisa 1 jam. Kurang lebih. Makanya di sini state streaming itu in millisecond. Dia langsung. Kayak gitu. Nah, terus perbedaannya apa sih streaming sama batching secara hardware? Di sini saya kasih show secara hardware, performance, dataset, dan analisis. Jadi
bisa dibilang batching sama streaming kita nggak bisa bilang oh ini lebih bagus, ini nggak lebih bagus. Bukan ya teman-teman, karena mereka punya kebutuhannya masing-masing. Jadi kalau secara hardware, batch itu dia mau storage, processing resource, processor base of data. Kenapa? Kita kumpulin dulu data-datanya. Jadi kalau misalkan contoh, kalau teman saya tuh, kita mau bikin upgrade model credit scoring, nah itu kita pakai proses batching pasti. Let's say setiap hari dikumpul, masukin datanya, atau data seminggu dikumpulin baru dibikin training model lagi. Itu pasti proses batching, nggak mungkin streaming. Tapi kalau memprediksi, contoh teman-teman nge-apply ke P2P, dia pakai modeling, nah itu streaming bentuknya. Diambil data teman-teman, dikumpulin secara streaming, dilempar ke fungsinya, balikin lagi langsung. Kayak gitu. Itu secara hardware, jadi datanya istilahnya dia storage fokusnya. Kalau di real time dan streaming mirip-mirip lah sebenarnya. Itu storage-nya lebih kecil, tapi yang mereka fokusin adalah computational requirements, paket of datanya. Bisa dibilang veracity datanya. Makanya mereka butuh message broker. Karena ya bayangin aja, kalau 1 detik ada 100.000 transaksi ya bisa kita bilang. Terus -1 aja, -2, -1% itu kan berarti 1.000 ya. 1.000 transaksi. Kalau kita ngomong payment, kita kan nggak bisa ngomong gitu ya. Cuma 1 orang doang kok yang gagal transaksinya, duitnya nggak balik lagi. Itu bisa jadi isu tuh. Apalagi sekarang udah banyak kan, Twitter viral lah nanti, di Instagram viral lah, di mana viral. Nah, itu bahaya. Nah, that's why itu salah satunya mereka fokusnya adalah lebih ke data packets. Itu larinya ke networking, larinya ke nanti message broker, larinya ke monitoring. Streaming data sama mirip lah, less storage. Tapi mereka istilahnya stay awake. Stay awake ini bisa dibilang ya memastikan mesin itu dia bisa availability 100%. Makanya case-nya lebih gimana kita mastiin servernya berjalan dengan baik, availability-nya 99%. Itu salah satu kegunaannya dari Docker dan Kubernetes. Biasanya kerjasama bareng DevOps tuh, Docker dan Kubernetes kayak gitu. Terus secara performance ya ini dia bisa minutes, hours, days karena dia batching. Kalau real time sama streaming itu millisecond atau second. Karena dia harus butuh langsung. Cepat kayak gitu. Dataset large of batch data kalau misalkan streaming ya datanya adalah data paket ataupun continuous stream of data. Nah, saya mau stress di sini. Current data paket sama continuous stream of data. Jadi real time data processing itu bisa dibilang tengah-tengah. Jadi kayak gini. Kalau batching itu kan clear ya, teman-teman. Let's say mau ngumpul 10.000 data atau let's say gini deh. Saya baru mau ngirim data dari ngambil data setiap 1 jam sekali. Batchingnya 1 jam sekali. Jadi jam 1 sampai jam 2 baru saya ambil, saya kirim. Nah, kalau real time data processing sebenarnya dia batching juga, tapi mungkin ngambilnya per 1 detik atau 1 menit ngambil. Jadi di batch juga cuma lebih cepat. Nah, kalau streaming itu bilangnya continuous. Jadi benar-benar millisecond, makanya ke sana tuh dia nggak ada jedahnya sama sekali kayak gitu. Nah, itu kurang lebih bedanya batch real time sama streaming data secara dataset kayak gitu. Terus untuk analisis data itu kita pakai buat analisis. Jadi ada yang kalau batching itu kompleks, butuh time frame. Kalau misalkan real time itu dia lebih simple reporting. Dua-duanya sama simple reporting, real time sama streaming data itu lebih simple reporting. Nah, kalau kita ngomongin istilahnya kerjasama sama BI, data analis, kita ngomong kebanyakan batch processing. Kita nggak ngomong real time data dan kita nggak ngomong streaming data. Biasanya ngomong streaming data dan real time data itu ngomongnya sama machine learning engineer dan back end. Mas, bedanya AI machine engineer sama data scientist apa? Data scientist yang otak-ngatik datanya, bikin modelingnya. AI machine engineer adalah yang bikin modelnya itu, yang udah jadi, dimasukin, diintegrate dengan sistem back end. Kayak gitu. Itu bedanya AI machine engineer. Makanya kita sebenarnya kalau dibilang real time streaming itu mainnya biasanya sama AI machine engineer, bukan sama data scientist. Gitu. Optimasi proses pengolahan. Pengolahan apa dulu nih, Mas?
batch sama ya bisa dibilang sama lah, cron job sama batching tuh. Jadi dibikin scheduling kan ya, kayak gitu. Pengolahan tergantung pengolahan ya Mas. Kalau pengolahannya adalah pengolahannya let's say untuk kebutuhannya sih. Kalau pengalaman saya ngolahnya untuk jadi suatu BI data analysis itu 1 hour delay juga still oke lah. Kayak gitu. Composting. Oh, itu biasa pakai streaming sih, Mas. Yang saya tahu ya. Sorry, bukan streaming, real time sih kayaknya. Kayak buat kasih makan ikan, kayak gitu. Ikannya udah let's say istilahnya kalau kita ngomong airnya keruh nih. Airnya keruh kita mesti jalanin filternya misalkan. Nah, itu biasanya kan dia ada awake. Dia harus hidup mesinnya kan. Nggak mungkin 1 jam sekali karena belum tentu setiap 1 jam sekali airnya baru keruh kan nggak gitu. Paling gampang kalau teman-teman lihat Gojek. Jadi kalau teman-teman tahu Gojek itu kita bilangnya real time data processing. Jadi setiap driver Gojek itu mereka punya bilangnya saya lupa tuh. Mereka kirim sinyal ke lokasi mereka tuh tiap 3 detik sekali. Jadi si A 3 detik sekali, si A, si B 3 detik sekali. Nah itu pakai real time, bukan streaming data. Real time. Berapa detik sekali, berapa detik sekali kayak gitu. Nah itu salah satu implementasi dari real time data processing. Kan nggak mungkin batching ya, karena teman-teman kan pesan GoFood batching kan lama ya. Nah ini 3 detik sekali kayak gitu. Nah seberapa besar lah data yang diolah, kayak lebih segitu banyak. Oh iya bener Mas. Kalau CSV kurang menantang kalau saya bilang. Dari data CSV bisa data apa aja, bisa data video, data image. Teman saya pernah ngolah data rekaman. Jadi kalau teman-teman telepon orang, terus kan berupa MP3 ya, itu diolah sama mereka. Diolah, diambil datanya, jadi bentuknya adalah CSV atau saya lupa Parquet kalau nggak salah. Tapi bentuknya itu ya dari suara MP4 jadiin ke vektor. Nanti kalau mau didengar, di convert lagi kayak gitu. Real time sama streaming. Kalau real time itu bisa dibilang dia hitungannya paling gampang seconds lah. Seconds, kalau streaming itu milliseconds. Jadi real time itu tidak streaming tapi cepat. Contohnya tadi yang Gojek tadi teman-teman. Gojek itu kan dia nggak streaming tuh, dia nggak terus-terusan. Kalau streaming jebol daripada Gojek. Mereka kan by batching, 3 detik sekali, drivernya akan kasih lihat lokasinya gitu, 3 detik sekali gitu loh. Nah, itu setahu saya nggak tahu udah berubah apa belum, 3 detik sekali kayak gitu. Nah itu real time. Kalau streaming teman-teman pas teman-teman nonton itu streaming langsung live streaming kayak gitu, dalam milisecond lah pendekatannya kayak gitu. Kayaknya Jason kalau streaming bukan masalah tipe datanya sih Mas, lebih ke prosesnya karena bisa apa aja. Tapi kenapa Jason? Ya karena mereka yang paling sering lah. Mereka yang paling bisa dibilang eligible lah buat main kemana-mana. Tipe datanya yang paling general. Data paling sulit. Kalau buat saya mungkin bukan tipe datanya. The larger the data, semakin besar datanya. Kalau dan istilahnya datanya makin banyak sampahnya, itu makin sulit. Karena let's say kita punya data CSV, tapi kalau datanya isinya banyak sampahnya, itu juga sulit. Karena saya pernah waktu mau convert datanya kurang lebih 500.000 dan akhirnya nggak bisa gara-gara cuma satu. Teman-teman kalau tahu lambang persen. Jadi waktu ada 500.000 data ke 490.000 ada deskripsinya, ada lambang persen. Nah itu gagal. 500.000 gagal semua. Nah itu yang saya bilang itu sulit karena mesti nyari kutunya begitu gitu. Search streaming nggak? Search bukan streaming. Bisa bukan. Jadi itu ada teknologi backend-nya teman-teman. Elasticsearch namanya. Jadi mereka nyimpan nama-nama produk dimasukin Elasticsearch, nanti dia yang akan ngolah data dari situ. Streaming apakah CDC? Bukan. Streaming itu lain dari CDC. Jadi gini, CDC itu change data capture. Keys-nya di change. Ada perubahan baru kita ingest. Nggak ada perubahan kita nggak ingest. Kayak gitu. Kalau streaming dia nggak care. Selama ada input masuk, kita akan terus masukin. Gitu. Yap, betul Mas Wahid. Mau apapun role-nya, kalau kita udah ngomongin nama data, cleaning itu nomor 1. Saya kebetulan lagi bikin machine learning model. Bisa saya bilang waktu saya
let's say 80% tuh nge-taggingin data, 100.000 data tagging. Kita bagi-bagi, ngeliatin, oh data ini harus ini. Habis itu nge-cleaning lagi, cleansing datanya. Running proses machine learning-nya mah paling sejam 2 jam. Tapi nge-cleansing-nya itu yang bikin makan waktu. Kayak gitu. Oke. Next ya. Terus kenapa sih dibutuhkan handle data secara streaming? Karena ada data yang tidak selalu batching. Contohnya adalah data transaksi. Teman-teman nggak mungkin nyimpen dulu, oh si A transaksi, tunggu dulu konfirmasinya, nggak bisa kayak gitu. Di dunia yang orang makin mau cepat. Orang mau cepet langsung jadi gitu kan istilahnya. Nah, ada data-data yang tidak seperti itu. Terus fraud analis. Jadi istilah data transaksi langsung ditembak, oh ini fraud, nggak boleh. Itu contohnya kalau paling gampang fraud analis adalah kalau transaksi bank kayak gitu. Nah, itu biasanya mereka handle-nya itu juga secara streaming dengan parameter tertentu gitu loh. Nah, itu bisa dibilang ya. Terus data misalnya teman-teman kalau data live streaming itu sebenarnya kan itu orang ngirim data ya. Data secara bytes kan, gambar, pixel semua dikirim secara video. Itu kan dan bayangannya kalau misalkan di seluruh dunia, let's say Instagram Live atau TikTok Live, itu berapa banyak jumlah data yang streaming secara langsung, orang komen secara langsung, orang mungkin kirim emoji segala macam. Nah, itu semua streaming. Itu kita bisa bilang never ending karena 24/7. Ya kan? Nggak ada waktu berhentinya gitu. Dan orang mesti live, nggak mungkin live-nya tunggu hour gitu. Mana asik nonton kayak gitu kan. Nah, itu juga salah satu karena ada case kebutuhan dari use case-nya lah, usernya kayak gitu. Terus fit untuk menghandle time series of data, mendeteksi pattern. Nah, time series of data itu berarti ya tadi saya bilang datanya secara streaming. Habis itu ada pattern-pattern yang harus dihandle. Contohnya fraud analysis, eligible apa enggak orang ini. Kalau misalkan kayak teman-teman misalkan ngajuin apply aplikasi, nah itu juga salah satu istilahnya kita bisa pakai streaming, kurang lebih kayak gitu. Contohnya gini, teman-teman misalkan kalau case di Kredivo, mereka punya beberapa paket, terus tapi paket premium mereka nggak ada di semua kota. Terus misalkan teman-teman apply, nah Kredivo akan baca lokasi teman-teman di mana. Oh, teman-teman lokasinya di sini, langsung di cancel. Kenapa? Udah secara apa? Misalnya data teman-teman ditembak ke mesin Kredivo secara streaming dibalikin juga. Oh, nggak bisa. Nah, streaming ini penting. Kenapa? Kalau 10 transaksi mungkin nggak kenapa. Tapi kalau misalnya udah 10 juta per detik, 5 juta per detik, berapa juta per detik, itu jadi isu, teman-teman. Karena ya itu, secara komputasi beda. Ya, istilahnya teman-teman kalau dikasih suruh men-sorting 10 data, bisa lah ya. Tapi kalau 10 juta data, itu kan beda lagi tuh cara handle-nya. Nah, the same thing with streaming data gitu loh. Jadi ada approach yang beda untuk mendeteksi pattern. Kayak gitu. Memasukkan proses data saat data diterima secara langsung. Nah, ini contohnya kayak tadi. Paling simpelnya, waktu teman-teman apply, di lokasi, let's say teman-teman lokasi di tertier city atau terfor city gitu ya, suatu aplikasi dia nggak dukung. Nah, waktu teman-teman apply, teman-teman akan kirim data tuh. Data ke teman-teman adalah si ini, diproses masuk, oke, secara logic kita nggak bisa dibalikin lagi secara streaming, langsung nggak bisa gitu. Nggak disimpan dulu secara batching, nggak kayak gitu. Atau teman-teman misalkan upload data teman-teman, terus misalkan gambarnya bagus apa enggak, gambarnya oke apa enggak, itu kan nggak batching. Itu teman-teman gambar teman-teman langsung diambil, di-convert, dimasukin ke mesin, dibalikin lagi. Oke apa enggak gambarnya, layak apa enggak, kayak gitu. Nah, itu semua prosesnya banyak yang streaming. Jadi intinya adalah as time goes by, orang mau service itu secepat mungkin, semakin cepat semakin bagus. That's why data streaming itu penting. Kayak gitu. Nah, data streaming ini biasanya dia lebih ngaruhnya itu ke, kalau dari pengalaman saya adalah yang benar-benar pakai itu adalah back-end service sama machine learning model. Kayak gitu. Itu sangat kepake streaming data teknologinya. Ada Apache Flink, ada Apache Spark.
Makanya dia udah melakukan proses data, saat data diterima secara langsung. Kalau batching kan nggak, dikumpulin dulu, diberesin dulu datanya, baru disajiin. Nah, menghandle immediate data, transaksi contohnya, terus lebih cepat dibandingkan batch proses, tadi saya udah sharing. Terus untuk meredus infrastruktur yang diperlukan. Nah, ini mungkin jelasinnya paling gampang begini. Batching itu istilahnya teman-teman kumpulin dulu, baru teman-teman kirim. Paling gampang kalau kita ngomong logistik, teman-teman beli barang, ditaruh di gudang dulu, pakai truk dibawa, terus dari truk baru dibagi-bagi ke kurirnya. Ini daerah Jakarta Barat, ini Jakarta Timur, Jakarta Utara, mungkin Jakarta Barat nanti ya dibagi lagi segala macam. Nah, kalau kita ngomong dengan analogi itu, berarti modal untuk orang ngirim barang secara batching itu kan lebih gede ya. Teman-teman butuh truk, butuh warehouse, butuh gudang. Nah, the same thing kalau kita ngomong secara infrastruktur streaming. Mereka lebih small, tapi istilahnya mereka harus alertnya tuh lebih tinggi. Jadi concern-nya pun beda. Kalau batching itu infrastrukturnya harus gede. Kalau paling gampang adalah teman-teman laptop deh. Ada yang RAM-nya besar, ada yang storage-nya besar. Kalau batching itu infrastrukturnya RAM, storage-nya gede. RAM-nya nggak masalah, nggak gede-gede banget. Kalau streaming RAM-nya masih kencang. 256 GB 16 RAM-nya. Kalau batching ya 512 RAM-nya 8 oke lah kayak gitu. Karena ada periodically gitu. Jadi infrastrukturnya nggak sekompleks batching lah kalau saya bilang. Oke. Nah, ini challenge di data streaming. Konsistensi, availability, sama partition tolerance. Nah, ini yang tadi saya bilang. Konsistensi ini apa artinya? Jadi, mereka terima data yang never ending stream. Dapat data terus. Nah, data yang diterima itu, veracity itu ngomong berarti data yang diterima harus sama dengan data yang dikasih. Kalau kita terima 100.000, berarti kita harus kirim 100.000 juga. Kalau kita terima 1 juta, kita harus kirim 1 juta juga. Nggak boleh kurang 1. Karena kurang 1 itu namanya fault, error sebenarnya. Nah, gimana kita mastiin konsistensinya itu ada? Ada monitoringnya, kita bisa pakai Airflow. Ada juga mungkin istilahnya pakai Datadog, ada log, segala macam. Ada namanya kalau di data stream itu namanya checkpoint. Jadi kayak istilahnya buat ngelog teman-teman punya proses lah. Jadi kita bisa lihat mungkin, oh ini ada error, kenapa errornya, datanya mandek nggak, mampet nggak. Karena buat ngurusin konsistensi. Terus availability. All rich contain data, but it might not be the most recent. Availability itu gini, kita ngomong streaming, berarti tujuan kita adalah kita mau ngambil secepatnya mungkin. Nah, bisa dibilang seberapa banyak lag-nya sih? Kita ngomong kita service itu streaming, tapi kalau ada lag 1 detik, itu kan jadi pertanyaannya. Kayak kita nonton live kan tiba-tiba jadi blur, terus baru SD lagi. Atau teman-teman nonton live whatever lah. Kalau saya suka nonton basket, terus tiba-tiba lihat di aplikasi skornya udah berubah, kok di sini masih segitu ya. Nah, itu berarti wah ini nggak beneran streaming nih. Meskipun mereka tulisnya di sana live gitu kan. Berarti ada lag mungkin 1-10 second kayak gitu. Itu bisa dibilang availability. Karena kita mau nembaknya itu kan millisecond, kenapa ini jadi second. Terus partition tolerance. Nah, karena dia streaming, dia continuous. Kalau kita bisa dibilang kalau teman-teman pakai selang, istilahnya, gimana cara selang itu bisa handle arus yang berterus-terusan. Dia tetap kuat, arusnya tetap bagus, tetap konsisten. The same things with namanya streaming. Partition tolerance. Jadi, let's say gini, misalkan dia throughput-nya pengiriman data streaming pada saat malam hari 10.000 penggunanya dikit, siang hari 100.000, terus malam hari pulang kerja misalkan jadi 200.000 gitu kan. Oh, kita udah bisa toleransi ini. Tiba-tiba 11 jadi 1 juta. Nah, bisa nggak sistem itu handle? Kalau teman-teman ikut e-commerce lagi heboh kan, sering tuh ada, oh, kalau gajian sih ini down. Kemarin lagi ada festival apa, nggak bisa pesen tiket karena down. Nah, itu isinya buat saya tuh salah satunya adalah kita ngomong partition tolerance.
kayak gitu. Itu nggak ngomong tentang streaming doang, itu ngomong juga sebenarnya secara infrastruktur. Tapi untuk streaming itu lebih apa? Lebih kok sensitif lagi. Paling gampang kalau saya soal streaming itu larinya ke transaksi aja. Teman-teman kalau ngisi Gojek, GoPay, OVO atau Dana ataupun ShopeePay, teman-teman kirim pakai virtual banking maunya langsung terima kan? Langsung bayar kan? Nah, kurang lebih ya kayak gitu. Bayangin kalau mesinnya tiba-tiba berhenti. Yang top up ShopeePay dalam waktu 1 detik yang sama kan nggak hitungannya bukan 1-2 orang kan, ratusan ribu mungkin jutaan gitu kan. Nah, gimana kita handle-nya? Itu partition tolerance streaming data. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya teman-teman sampai di sini, atau mungkin udah mulai bingung. Kalau bingung teman-teman boleh tanya ya, istilahnya biar nggak terlalu jauh tentang streaming processing. Oke, saya coba lanjut ya. Nah, ini contoh streaming processing kalau kita bilang, saya bisa bilang in the real world lah. Jadi ada application, ada sensor, ada others. Nah, application ini berarti kalau teman-teman pakai mobile application atau website. Jadi aplikasi itu bukan hanya mobile application teman-teman, itu website juga. Atau teman-teman misalkan bikin, contohnya adalah ini deh, kalau orang sensor whatever lah, sensor banjir lah, sensor security, itu juga bisa dibilang aplikasi. Ya kayak sensor. Ini mungkin sensornya di mesin. Nah, itu adalah kalau kita bilang tuh produser. Jadi ini konsep message broker. Ada yang nge-produce, ada yang nge-subscribe. Jadi karena continuous streaming, berarti kan dia hidup terus nih, mesinnya streamingnya hidup terus. Nah, waktu aplikasi itu kasih suatu input, dia nge-produce data. Nah, dia akan langsung dikirim, diambil datanya langsung dikirim. Nah, kita ngomong whatever stream, log, message, queue. Nah, ini bisa tergantung teman-teman mau simpen lognya, atau teman-teman mau save di CSV, atau hanya print, apapun itu bisa. Tapi mereka akan kirimnya namanya message. Di sini namanya pakai message broker. Message broker tuh sistemnya kayak orang pos lah sebenarnya. Istilahnya, Alan punya barang ini dikirim ke publishernya siapa misalkan. Charlie misalkan. Jadi nanti message broker akan ada barangnya Alan dikirim ke Charlie. Simpel lagi gitu. Tapi kalau misalkan si message broker ini handle 10 juta request tiap detik, butuh. Jadi dia nggak akan atur semuanya. Nah, ini di sini nih. Taruh masuk ke streaming application. Streaming application teman-teman adalah let's say kalau kita ngomong aplikasinya secara sebuah back-end service, machine learning service. Jadi teman-teman misalkan apply, terus ditembak ke machine learning predict, dia akan langsung kirim ke mobile application misalkan. Jadi kalau teman-teman nge-apply sesuatu nih misalkan yang kayak kita pakai pay later, masukin registrasi, teman-teman kirimkan data teman-teman secara streaming diambil, terus dibaca sama machine learning-nya akan balikin lagi ke handphone teman-teman, di accept atau di reject. Nah, di sini nih ada nih stream processing. Queries ini banyak. Jadi queries itu bisa NoSQL, bisa SQL, tapi intinya adalah kita ngambil data, masukin ke itu, balikin lagi. Terus dari sana, nah ini bisa dimasukin ke database, bisa masukin ke another streaming process, bisa masukin lagi ke dalam suatu storage. Mas, bedanya database sama storage itu apa? Oke. Database itu teman-teman masukin ke berupa Postgre, MySQL. Kalau storage itu bisa apa aja? Mau CSV, contoh video. Video itu kan MP.4 ya. Dia nggak nyimpennya di MySQL.mp.4, enggak. Mereka nyimpennya biasanya linknya doang. MP.4-nya mereka masukin ke dalam object storage namanya. Kalau Google Storage, kalau di Amazon S3. Nah, next streaming itu apa? Contoh gini, teman-teman misalkan ngajuin, kalau proses di Peleta di Kredivo, teman-teman ngajuin aplikasi, Kredivo tuh akan punya satu layer pertama, dia akan ngecek teman-teman punya eligible ke third parties lah. Dia ada pakai Veritrans, dia pakai kerjasama sama Apindo segala macam. Let's say teman-teman udah oke, dilempar lagi ke streaming service berikutnya, baru ke modelnya Kredivo. Ini orang eligible nggak buat dikasih limit 10 juta misalkan. Dia eligible, baru dibalikin. Kalau nggak eligible, berarti di streaming stage pertama udah dibalikin, oh ini nggak bisa. Misalkan teman-teman pakai Aku Laku, pakai Ada Kami gitu ya, bayaran nunggak, nah udah pasti biasanya udah di reject.
Nah, itu maka ada streaming, next streaming, ada database, file storage. Nah, konsep ini sebenarnya, Mas, kalau basic sama nggak? Dia gambarnya mirip, tapi proses di tengahnya ini yang beda. Teknologinya pun ada beberapa yang beda. Karena konsepnya tadi, yang satu datanya banyak, periodiknya panjang, yang satu lagi mesti cepat. Oke, ada yang mau tanya mungkin? Oke, audio, apakah pengolahan sebagai data engineer, Kak? Oke, thank you Mas Arman pertanyaannya. Kalau misalkan case-nya adalah data-data unstructured, video, audio, nah ini biasanya dia banyak cara. Ada yang disimpan dulu. Kalau kayak teman saya, itu biasanya dia akan ngambil. Jadi batching teman-teman prosesnya. Kalau kayak gini, diambil, disimpan di S3, nanti pakai sama data engineering-nya, prosesnya istilahnya dibaca dulu dengan library Python. Saya kurang tahu sih, saya nggak pernah main. Terus baru nanti di-convert, mau jadi JSON, mau jadi CSV atau jadi Parquet. Biasanya jadi .parquet. Parquet itu mirip CSV, cuman dia lebih bilangnya apa ya? Lebih big data lah, lebih murah lah kalau secara proses penyimpanannya dan proses untuk ngambil query-nya. FYI teman-teman, nah thank you Mas Wahid ya, versi compact-nya lah kayak gitu. Karena kalau kita ngomong data engineering teman-teman, data itu mahal. FYI, teman-teman nyimpen data di suatu cloud service, di MySQL cloud service itu bayar. Cloud service-nya nyala. Teman-teman ngambil datanya, itu bayar. Sebesar data teman-teman. Teman-teman ngolah datanya, bayar lagi. Pakai istilahnya kalau teman-teman pendengar ada namanya instance kayak virtual computing-nya, itu bayar, pasti nyala aja bayar. Waktu dia running, bayar lagi. Waktu saya di Kredivo itu kita pakai Google Cloud Platform, ada BigQuery kan. Kita ngeliatin tuh itunya. 1 terabyte nih. Oh, masih berapa duit nih? Kayak gitu. Karena semakin besar datanya, berarti diambil makin banyak, makin mahal. Kayak gitu. Nah, itu jadi penting. Makanya mau ubah ke JSON, mau ubah kemana. Nah, biasanya di convert dulu, baru dari converter itu, baru nanti kita bisa convert lagi mau jadi apa. Hanya disimpankah? Atau kita mau ubah jadi berupa matrix untuk, let's say, diubah jadi machine learning model. Let's say teman-teman mau bikin machine learning model buat bot, customer service bot. Ya itu bisa kumpulin datanya semua MP4 itu dibikin ubah jadi suatu vektor, vektornya diolah jadiin suatu modeling. Jadi modelnya itu nanti bisa ngebaca. Tapi nggak mungkin langsung MP4, pasti diolah dulu. Kayak gitu. Jadi di-convert dulu lah isinya. Kalau real streaming, buat saya sebenarnya audio video itu dia rada-rada impossible di streaming sih. Kayak YouTube. Nah, live itu beda. Jadi saya bukan orang back end, tapi teman saya pernah cerita kalau live itu ataupun teman-teman chat lagi live itu dia bilangnya tuh udah kayak soket port antar port. Jadi ngirimnya secara live, secara streaming kayak gitu. Tapi itu pendekatannya lebih ke networking dan message broker dan back-end engineer teknologi lah. Bukan di data engineer sebenarnya itu. Mungkin ada irisan, cuman itu lebih berat di back-end engineering. Thank you pertanyaannya Mas Arman. Oke, let's go next mungkin ya. Oke. Nah, ini saya mau jelasin dikit tentang nama message broker sama RabbitMQ. Ini namanya message broker. Jadi contoh nih, client request, dia akan diterima message broker, dia akan bagi ke service atau aplikasi, dia akan masuk ke dalam queuing, baru dia kasih ke aplikasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang client request sebagai message broker. Jadi gini, saya paling gampang case-nya adalah, saya tuh pernah bikin satu project, jadi kita mau bikin kayak sosial aplikasi. Jadi istilahnya teman-teman, let's say teman-teman upload video, atau teman-teman upload video lah intinya, kayak upload video atau upload produk misalkan. Jadi suatu komersial ini ngupload produk merchant-nya. Nah, waktu orang upload produk, kita pakai Elasticsearch namanya. Jadi waktu dia upload produk, barangnya ini dimasukin ke dalam MySQL dan ke satu lagi Elasticsearch.
Jadi ada dua. Service 1 MySQL, PostgreSQL database, satu lagi service 2 Elasticsearch namanya. Ini mungkin biar teman-teman nggak penasaran. Nah, inilah kurang lebih. Dia proses NoSQL, tapi untuk search kayak gitu. Nah, dia masukin ke database, masukin ke Elasticsearch. Masalahnya di mana? Masalahnya kalau teman-teman masukin ke database dan nggak masukin ke Elasticsearch. Artinya apa? Teman-teman kalau lihat di Tokopedia, teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan commerce, mereka pakai namanya Elasticsearch. Jadi nyarinya itu pakai Elasticsearch. Itu kayak database tapi di enhance supaya bisa ngebantu buat nyari. Artinya kalau teman-teman, let's say merchant teman-teman update 10 barang, terus barang itu ke-upload di database teman-teman ada, tapi waktu di-upload ke Elasticsearch itu error. Jadi di merchant merasa udah upload, tapi waktu user nyari nggak ada. Atau misalkan teman-teman transaksi di e-commerce, mau beli barang, stoknya 10 nih ya. Terus tiba-tiba dalam teman-teman pas mau klik nih, kan ada jeda waktu kan, misalnya 2 detik, pas lagi 11, langsung habis tuh barangnya sebenarnya. Nah, bayangin tuh jadi barangnya 10, pas teman-teman klik, sebenarnya udah habis, tapi belum message udah habisnya belum sampai ke teman-teman. Jadi teman-teman udah klik dan kebayar lagi. Jadi teman-teman beli barang yang sebenarnya udah nggak ada stoknya. Masalah kan? Telepon customer service segala macam. Nah, itu penggunanya message broker. Jadi dia akan kirim service, dia akan masih nih misalkan service pembayaran, barang ini udah dibeli ya, dia akan kirim ke service 2 yang ngurusin stok dikurangin ya, service 3 yang bilang ke merchant barang ini udah ada yang beli ya, kayak gitu. Nah, bayangin kalau sekarang service 1 barang ini dibayar ya, ke service 2 dia fail, stoknya nggak berkurang, terus teman-teman beli lagi, service 1 bayar ya, service 2 lah barangnya kok udah habis. Nah, itu gunanya message broker. Nah, kenapa data streaming butuh ya? Karena cepet prosesnya ini. Itu gunanya message broker, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau saya bilang streaming ya, this is best practice-nya kayak gitu. Terus message broker misalkan aplikasi 1 ke aplikasi 2. Nah, ada queue. Ini secara general, ini secara dalamnya. Jadi untuk menghindari kayak tadi tuh, udah transaksi lupa dipotong, dia punya namanya queuing lah intinya. Jadi istilahnya ada antrian. Jadi misalkan saya beli barang, tinggal 1, saya udah bayar, Alan bayar 1, service keterima, stok kurang 1, terus kirim lagi ke merchant barang udah habis ya. Nah, pas ada antrian kedua orang masuk, yang pertama dia harus beres dulu. Kalau dia nggak beres, antrian kedua dia akan di hold. Nah, itu ngomong istilah tentang yang kita ngomong tadi, availability sebenarnya. Nah, kalau misalkan Q1 itu ada error, Q2-nya nggak beres. Nah, let's say Q1-nya sukses tapi 1 detik. Nah, berarti data ini kan jadi telat 1 detik. Kayak gitu. Nah, 1 detik itu kalau teman-teman tahu itu kesannya sebentar. Tapi kalau dalam dunia IT itu berharga. Karena kalau teman-teman punya, let's say kita punya customer 1 juta, 1 detik, wah itu jadi berabe kan, jadi panjang kan. Karena waktu kita ngomong namanya data streaming, kita nggak bisa ngomong hanya lihat dari data yang kita punya lah. Dalam arti gini, kalau kita sorting barang 10, kelihatannya simple, nggak ada masalah lah, lo mau sorting kayak gimana. Tapi kalau datanya 10 juta, jadi masalah. The same thing with message broker. The same thing with waktu kita ngomong namanya availability dan konsistensi. Kayak gitu. Waktu kita ngomong big data. Seperti itu. Jadi prosesnya sebenarnya adalah QU dan dia nge-sharing. Makanya message broker. Nah, ini teknologinya namanya Apache Kafka. Apache Kafka. Nanti kalau teman-teman ikut sekolahnya digital sekolah, teman-teman akan belajar praktek pakai Apache Kafka ini sih sebenarnya sih. Nge-setting Apache Kafka gimana, segala macam. Ada satu lagi namanya RabbitMQ. RabbitMQ juga bisa dipakai. Cuman kalau saya ngobrol sama teman-teman saya, orang biasanya pakainya Apache Kafka. RabbitMQ ini apa ya? Biasanya orang bilang ini buat anak-anak sekolah katanya. Kayak ngomong kayak gitu di biasanya.
Orang biasanya pakai Kafka. Kafka tuh lebih powerful. Cuman semakin powerful, semakin mahal. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Mungkin ada yang mau tanya di message broker sebelum saya lanjut. Next ya. Nah, streaming components. Ada 3 streaming components. Ada namanya extract, transform, load, ETL process. Tools-nya ini ada apa aja? Amazon Kinesis, Azure, Google. Mungkin teman-teman yang kalau Microsoft udah pernah dengar ini semua nih. Google Cloud sama Amazon Kinesis. Nah, ini semua adalah tools kita pakai cloud service. Nah, tapi di dalam cloud service sendiri, mereka pakainya adalah ini lagi, si Apache Kafka. Apache Kafka yang ini, dan nama satu lagi namanya Apache Flink. Apache Flink, atau ada lagi namanya Apache Beam. Ini istilahnya barang-barang mainannya data engineering lah intinya. Kayak gitu. Apache Beam, dia buat ngolah papan segala macam. Cuman lebih gampang jadi dibungkus lah. Istilah teman-teman kalau beli barang tuh udah di package. Ya kakak teman-teman kalau makan di McD udah nggak usah pusing pesen minum, pesen snack, pesen itu kan langsung package-nya. Nah, si Amazon Kinesis, Azure, Google itu semuanya lah dia lebih package. Oke, kapan ke cloud atau non cloud, Kak? Depends ke perusahaan. Contoh ya. Kalau kita ngomong fintech yang e-wallets, itu ada beberapa case wajib dia harus non cloud. Jadi dia on premise bilangnya. Kalau misalkan nggak butuh harus di on premise, dia bisa taruh di cloud. Nah, bedanya apa? Paling gampang gini, teman-teman kalau pakai cloud, tinggal nyalain, tinggal create instance, jadi semuanya. Teman-teman nggak usah pusingin versinya, teman-teman nggak usah pusingin setting segala macam. Kalau on premise, teman-teman paling gampang, teman-teman beli laptop kosongan, nggak ada OS-nya. Teman-teman setting sendiri kan, masih diimport install Windows-nya mungkin, Windows-nya masih pilih, mungkin setting ini, setting itu. Terus misalkan teman-teman butuh tools buat Office, install Microsoft Office, teman-teman butuh tools buat nge-browsing, install Google Chrome, dan segala macamnya. Itu kalau kita ngomong non-cloud. Kalau cloud, udah disediain, kayak teman-teman beli laptop, udah jadi gitu isinya semuanya. Nah, kelebihan kekurangannya apa? Kalau cloud, mahal. Semakin banyak data, akan semakin mahal. Jadi itu linear. Semakin banyak datanya, semakin tinggi itu linear. Itu mungkin kalau saya bilang, mungkin itulah salah satu startup Indonesia yang susah untung karena itu sih. Datanya makin banyak, trafficnya makin tinggi, linear aja, makin mahal pokoknya. Karena yang disimpan makin banyak, yang diambil makin banyak. Kalau non-cloud, investasi jangka panjang kan, lebih capek biasanya. Untuk istilahnya buat mastiin dia tetap hidup. Kalau cloud kan Amazon yang ngurusin, misalnya Amazon ya, Amazon yang ngurusin. Terus versioning-nya, MySQL-nya udah ada version 8, nanti dia ngurusin. Kalau non-cloud, teman-teman mesti maintain sendiri, kayak gitu. Ada manpower di sana gitu. Jadi tergantung company sih. Cuman yang saya bisa pastikan cloud jauh lebih mahal kalau kita untuk cloud. Terus streaming data storage, nah ini sebenarnya storage secara umum sih. Ada namanya Amazon Redshift, ini data warehouse. Ini khusus data warehouse untuk Amazon, Azure Data Lake Storage, Google Cloud Storage. Jadi untuk nyimpen hasil datanya. Nah, ini mungkin yang menarik tuh di sini. Data Analytics and Serverless Query Engine. Mungkin ada yang pernah dengar Athena, Presto, Hive, Redshift, Peak. Nah, ini namanya query engines. Mas, query engines itu apa? Query engines itu adalah suatu instance, kalau bisa dibilang suatu virtual computer yang khusus emang untuk ngolah data. Redshift, FYI, saya pernah pakai. Ini bayarnya itu per jam, bukan per bulan, per jam. Per jam saya lupa ada berapa dolar. Hanya dia hidup. Teman-teman kalau ngolah data pakai Redshift, itu bayar lagi. Semakin banyak data yang diolah, semakin banyak komputasinya nggak efisien, makin mahal. Kayak gitu. Jadi ini bayarnya per jam, Redshift ini. Buat dia hidup aja. Nah, search engines untuk teks. Nah, ini tadi saya bilang Elasticsearch. Ini database juga loh, teman-teman. Dia termasuk database. Tapi khusus biasanya buat search. Nah, ini tadi yang saya bilang streaming data analytics. Ada Kinesis, Google Cloud Data Flow, Azure Stream Analytics, dan segala macamnya. Kayak gitu. Ini kalau kita ngomong data engineering,
sebenarnya ini semua adalah udah part of data engineering lah. Tinggal batching atau streamingnya aja. Streaming sama batching teknologinya 11-12. Yang paling mencolok dari streaming adalah dia punya message broker. Karena dia harus handle data yang cepat untuk konsistensi datanya. Itu yang paling mencolok dibandingkan batching. Kayak gitu. Karena ya datanya kan gede bukan cepat gitu. Ya, betul Mas Wahid. Untuk perhitungan jauh lebih costly. Untuk efisiensi pakai cloud. Tinggal klik-klik doang. Ya kalau banjir kita nggak pusing lah intinya ya. Kalau teman-teman tahu tuh waktu itu gedung apa yang kebakaran, itu akhirnya banyak e-wallet nggak bisa dipakai karena itu peraturan BI. FYI, di Indonesia punya fintech itu servernya harus taruh di Indonesia gitu, e-wallets-nya. Kenapa? Ya itu data sensitif ya, data transaksi, data jumlah duitnya berapa, segala macam. Jadi bayangin kalau ada orang nge-hack GoPay orang, terus ditanyakan namanya 100 juta gitu datanya. Tinggal diganti gitu kan. Itu kan bahaya banget gitu istilahnya kan. Berarti dia beli barang dengan ya tinggal dia cetak doang sebenarnya nama itunya. Nah, itu salah satu keamanannya taruhnya di dalam negeri. Nah, makanya kalau teman-teman tahu tuh Amazon, Google, sekarang Alibaba lagi lomba-lombaan bikin server di Jakarta. Salah satunya buat support fintech karena fintech Indonesia tuh gila banget growth-nya. Tuh. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang nge-support namanya kita bilang untuk streaming. Kurang satu lagi saya lupa ketinggalan, namanya Apache Airflow. Nah, ini Apache Airflow. Ada gambarnya kayak. Nah, jadi ini buat monitoring. Apache Airflow ini sebenarnya buat monitoring. Dia tuh ini kalau teman-teman FYI ini ETL teman-teman. Kalau teman data engineering ini biasanya kita bisa pakai ini, pakai buat monitoring. Termasuk untuk streaming. Karena kalau ini contoh ini batching nih, daily, ada yang ini setiap saat nih, tapi waktunya bukan millisecond pastinya. Mungkin satu second, ada yang daily. Nah, kalau streaming kita butuh ini kenapa? Salah satunya buat ini juga kadang-kadang kalau misalkan dia error, dia tuh jadi merah. Kita tahu nih, ada alert. Biasanya tuh kirim ke email si data engineer-nya atau kirim ke Slack kalau teman-teman pernah dengar namanya Slack. Kayak gitu. Ini salah satunya Apache Airflow. Nah, Apache Flink, Apache Spark, Apache Kafka. Ini message broker. Flink ini bisa dibilang sebenarnya dia mirip Apache Spark. Cuman Flink ini the real streamingnya. Spark ini dia ada bilangnya tuh Spark streaming. Kenapa orang pakai Spark? Biasanya gini, karena kan kita belajar nih Spark nih. Spark itu kan biasa buat handle batching juga, buat nge-handle real time juga, buat nge-handle kadang machine learning juga dipakai. That's why mereka punya Spark streaming. Jadi istilahnya daripada kita ribet-ribet mesti install lagi, kita pelajarin library lagi, udah pakai Spark, ada Spark streaming. Cuman salah satu kalau yang benar-benar dari streaming itu biasa orang pakai Apache Flink sih. Kayak gitu. Mas, jadi bagusan yang mana? It depends ke use case perusahaan masing-masing kayak gitu. Ini RabbitMQ, ini Kafka, terus Amazon Web Service, ini Google Cloud lah sebenarnya. Jadi ya support lah. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan belajar ikut data engine di digital sekolah, kita akan belajar Spark sama Kafka. Kok Flink-nya nggak dipelajarin, Mas? Karena Spark ini teman-teman akan pakai banyak. Bisa saya bilang ya, teman-teman akan lebih butuh Spark dibandingin Flink. Data engineering. Flink nggak handle data batching. Spark handle data batching. Kafka juga buat handle streaming. Jadi ini kalau digabungin, ya udah bisa bikin streaming kalau lebih kayak gitu. Dan secara kalau kita bilang itu di dunia IT itu maturity, Spark sama Kafka bisa dibilang lebih mature. Mereka bisa masuk ke banyak bahasa dan mereka dipakai secara umum kayak gitu. Kalau Alibaba Cloud dia pakainya Flink. Kalau Google AWS dia pakainya Kafka sama Spark kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh
real case problem kalau kita ngomong di data streaming. Jadi ada namanya algorithmic trading, smart patient care, production line monitoring, terus ada supply chain optimization, fraud detection, tadi saya bilang sport analytics, traffic monitoring, location data. Location data tuh mungkin bisa dibilang kalau kita mau ngomong kayak yang tadi Gojek. Itu lebih, meskipun dia hanya dia real time ya bisa dibilangnya. Nah, terus sport analytics. Sekarang kan teknologi kalau nonton bola udah canggih banget ya. Kalau saya ingat banget tuh saya nonton bola waktu itu Barca lawan Atletico Madrid, Jordi Alba bikin tendangan, gol, terus dihitung pakai Power by Microsoft, pakai analytics, berapa sih persentase gol ini terjadi? 7% kalau nggak salah. Nah itu streaming. Istilahnya berarti itu dia punya model. Buat saya dia punya model kumpulan data. Jordi Alba gambarnya tendangnya begini, dibaca vektornya, dikonvert, tembak ke sana, balikin 7% hasilnya. Nah, itu salah satu streaming. Dia nggak batching bisa dibilang kayak gitu. Kalau batching kan ada time lagi yang ngolahnya juga beda. Arsitekturnya juga beda, logiknya beda, konsepnya beda. Nah, kalau teman-teman lihat ini semua, this part of our life kan ya. Kalau kita ngomong fraud, sport analytics, traffic monitoring. Kalau smart patient care bisa dibilang ya orang-orang apa namanya kalau di rumah sakit tiba-tiba drop mesti di alert. Nah, itu kan berarti mesinnya masih hidup terus. Nah, itu juga salah satu bisa dibilang streaming kayak gitu loh. Production line monitoring, monitor production misalkan tiba-tiba barang yang udah mau habis. Kan nggak mungkin mesin lagi jalan lagi bikin tiba-tiba barang habis terus stop semua. Pasti ada alertnya kan, dan which is dia harus live, barangnya tinggal 100.000 lagi nih, mesti disupply dan segala macamnya kayak gitu. Oke, sebelum saya demo mungkin ada yang mau tanya. Nah, demonya saya akan pakai yang ini ya teman-teman, jadi nggak akan bikin sampai bikin Airflow segala macam atau bikin untuk Kubernetes segala macam, tapi streaming, contoh streaming itu kayak gini gitu loh. Karena kalau kita ngomong teknologi banyak cara lah isinya. Mas, Hadoop family dulu atau bisa langsung lompat ke cloud atau route khususnya banyak gitu. Oke. Thank you Mas Wahyu untuk pertanyaannya. Jadi gini, di Hadoop itu bisa dibilang adalah teknologi behind dari Amazon Data Storage, Amazon Redfish, Data Lake Storage, Google Storage. Apakah harus ngerti? Kalau bagusnya ngerti. Jadi teman-teman tuh waktu bikin tuh kenapa data begini teman-teman ngerti proses behind-nya. Tapi karena kita pakai cloud, jadi orang kita sebenarnya nggak ngerti pun bisa gitu loh, Mas Wahyu. Tapi kalau teman-teman pakai yang non cloud, yang on premise, yang nggak pakai cloud, nggak pakai Azure, Google, Amazon, itu harus. Karena atau enggak ya masih simpan CSV semua jebol lah intinya gitu. Jadi buat saya pelajarin lah Hadoop, pelajarin lah MapReduce. Kayak gitu. Itu struktur datanya punyanya si big data. Tapi kalau mau pakai doang tanpa ngerti bisa aja. Kayak gitu. Itulah salah satu kekurangannya kalau kita main kebanyakan pakai cloud ya sebenarnya kalau saya suka sharing sama teman saya. Jadi kita nggak ngerti teknologi behind-nya gitu loh. Kayak contohnya waktu saya pernah interview Shopee Singapura, ditanyain tuh, MapReduce apa? Hadoop tuh gimana? Pernah bikin handle small data issue nggak? Saya nggak pernah ngebayangin ada pertanyaan small data issue itu apa gitu loh. Karena pengalaman saya pakai cloud. Small data issue itu adalah case-nya gini. Kita main big data, tapi datanya kekecilan. Jadinya error. Jadi kalau nggak salah tuh minimum data Hadoop itu berapa kilobyte, megabyte saya lupa. Nah ini lebih kecil daripada itu. Gimana handle-nya? Itu bagus sih kalau teman-teman tahu. Ya, kalau teman-teman dapat kesempatan buat dideketin dari perusahaan luar negeri, it's good things lah buat tahu kayak gituan, kayak gitu. Karena buat saya pribadi data engineering itu lagi high demand. Kita nggak ngomong cuma di Indonesia ya, di Southeast Asia gitu loh. Kayak Singapura, kayak Vietnam, Thailand, dan sekarang orang udah WFH semua bisa nyari dari mana-mana. Sekarang saya pernah dikontak dari jadi dia perusahaan Singapura tapi kontaktornya dari Argentina, saya juga nggak bingung kenapa bisa nyasar sampai ke sini gitu. Nah itu penting sih kalau buat ngerti. Saya sarankan belajar lah Mas untuk Hadoop Family. Nanti di toko di tas sekolah diajarin kok. Untuk yang HDFS, MapReduce itu diajarin. Ada materinya. Waktu yang ngajar bukan saya, Mas Bagas kalau nggak salah.
porto seorang DE itu apa aja. Teman-teman, buat saya, teman-teman mesti pernah bikin satu project yang berurusan, let's say, scraping data. Saya waktu itu punya adik kelas, saya bilang, lu coba ambil scraping Tokopedia deh. Ambil scraping Shopee, diambil datanya, diproses, masukin ke database. Dari database, bikinlah satu table analisa. Bikin ERD. Let's say, dari Shopee kita mau ngelihat kategorisasi ini berapa banyak sih. Habis itu misalkan barang Shopee itu rata-rata average-nya berapa sih. Nah, dari situ bisa tuh ngedesain table. Atau dari situ teman-teman suka machine learning, bikinlah machine learning model dari sana kayak gitu loh. Tapi paling penting adalah harus nunjukin pengolahan data. Teman-teman punya pengalaman di pengolahan data. Teman-teman punya pengalaman skill di SQL. Itu penting. Itu kalau saya ngeliatnya dari situ sih. Thank you Mbak Indah. Oke, saya coba masuk ke demo dulu ya. Ini demo cepat aja. Pakai yang mana ya? Yang inilah. Nah, jadi kita pakai Spark. Jadi ini Spark ini kalau bisa saya bilang sebenarnya mainan paling enak, paling gampang lah. Jadi teman-teman nanti install Spark, Spark Context, Spark Streaming sebenarnya. Nah, jadi ini contohnya adalah ini kita bikin. Tadi kalau tadi saya bilang continuous streaming data, dia juga bisa ngepartisi. Jadi istilahnya kalau data terlalu banyak, dia mau di sini contohnya saya bagi dari 16 range, kita bagi 4-4. Nah, terus dari data ini kan dibaca nih, dapat nih berupa ini datanya. Terus kita masukin deh ke sebuah proses Lambda, ini fungsi, ini Python teman-teman. Ini jadi ini prosesnya ngapain? Data yang masuk dikali 2. Dikali 10 dan dikali 2. 1. Jadi hasilnya nih dari data 1 ini jadi hasilnya ada 10 dan 20. Jadi prosesnya tuh ini. Nah, berarti proses ini semua itu bisa banyak. Misalkan teman-teman mau streaming, yang genap kita print, yang nggak genap kita buang secara streaming. Nah, ini prosesnya kurang lebih. Dia ada waktu, ada 39 dan segala macam. Proses streaming pakai Spark. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngerti streaming, nyemplung ke Spark. Kalau teman-teman mau jadi data engineer, buat saya Spark ini wajib, kudu, harus teman-teman ngerti. No Spark, no party kalau buat saya sih, saya bilang kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman join digital sekolah, itu Spark makan sampai kenyang. Karena banyak streaming, kayak kita mau bikin ada apa lagi yang kemarin tuh ada batching lah, itu dipelajarin Spark segala macam. Nah, mungkin ini mungkin nggak terlalu kelihatan, saya mungkin jelasin ke sini dulu nih. Nah, jadi saya bilang saya bikin suatu instance namanya SSC, terus dia akan ngebaca dia akan ngebaca dari localhost 99. Jadi ini localhost, teman-teman kalau buka lab itu biasanya ada localhost namanya ya. Nah, dia akan masuk ke localhost ini, dia akan baca data yang masuk dari localhost, lalu dia akan proses. Saya kelihatan nggak? Dia akan baca nih secara streaming. Nah, kan teman-teman kalau lihat tuh dia akan terus ke connect 24, 25. Kita masukin hello world, misalnya kita masukin misalkan Alan data engineer. Dia akan proses kayak gitu. Nah, ini adalah proses streaming. Jadi gunanya apa? Dia nggak baca nih. Dia ngitung jumlah, misalkan nih Alan. Dia ngitung seberapa banyak data itu diolah. Ini salah satu proses streaming. Jadi dia langsung
dia akan baca langsung dapat input, dia akan langsung olah, kurang lebih kayak gitu dengan proses namanya Spark. Nah, kalau teman belajar pemrograman terus bedanya apa Kak sama kita masukin input biasa? Kan pakai Python juga bisa. Jelas beda. Kenapa? Ini kalau itu kan satu program nih. Misalkan ya kalau kita ganti ini jadi satu website. Saya masukin, misalkan nanti Mas Wahid masukin, Mbak Indah masukin. Nah, itu kan dihitung, itu pakai teknologi streaming. Kayak gitu. Terus baru 3 orang masih aman. Kalau 300.000 orang, nah muncullah message broker, muncullah Spark streaming teknologi, muncullah storage dan segala macamnya untuk handle streaming seperti ini. Nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman join di data digital sekolah, waktunya lebih panjang, teman-teman punya mentor untuk nanya tentang namanya Spark streaming ini gitu loh, ngolahin data gimana, termasuk juga masukin datanya dari data diterima masukin ke storage seperti apa, teknologinya apa. Ini saya kasih yang simpel dulu untuk saat ini gitu. Jadi teman-teman ada bayangan what is streaming sih sebenarnya, terus kebutuhannya buat apa, kayak gitu. Iya, kurang lebih gitu. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk ke bilang apa ya? Suggestion ke teman-teman kalau untuk mau jadi data engineering, yang saya saranin adalah teman-teman harus punya keinginan belajar yang tinggi dalam arti untuk nyari data kutu. Kalau saya bilang sama teman saya cari kutu, kita bilang. Kenapa? Dari ratusan ribu data, sometimes hanya 10, 4, 5 data yang bikin masalah. Let's say teman-teman ngolah data source 100.000, teman-teman olah, tiba-tiba datanya jadi tinggal 99.994. 6-nya kemana? Nah, disitulah buat saya data engineering bekerja. Gimana kita nyarinya ya? Gimana cara kita enjoy-nya ya? Gimana kayak cara kita mencarinya ya? Itu banyak caranya. Banyak apa namanya triknya lah sebenarnya kayak gitu. Apalagi streaming. Streaming itu buat saya pribadi dia lebih kompleks daripada batching. Kenapa? Datanya banyak, datanya continuous, dan itu apa namanya kita harus monitor. Hilang satu, handle-nya beda juga sama batching. Kalau batching jalan tiap jam 1 jam 2 error, tinggal di running lagi. Kalau continuous streaming beda sedetik error nih. Nah, itu gimana balikinnya itu beda lagi caranya. Makanya mereka punya message broker. Message broker nolong itu. Seperti itu, tinggal cari mekanismenya sebenarnya. Nah, itu sih teman-teman untuk dari saya ya untuk tentang mengenai streaming proses. Yang mungkin teman-teman butuh ingat adalah perbedaannya lebih di sini sih. Performance batch itu dia minutes, hours, days. Bisa dibilang ya 1 tahun juga secara batching gitu ya. Kalau misalkan kita ngomong streaming atau real time, satuannya second atau millisecond. Seperti itu. Dan apa namanya, mungkin teknologinya ini namanya message broker, Apache Kafka, Apache Flink, mungkin teman-teman nanti bisa cari untuk lebih ngerti ini makhluk apa sih sebenarnya, kayak gitu. Dan apa namanya untuk belajar lebih dalam, teman-teman bisa join kayak digital sekolah. Salah satu orang mungkin nanya gini ya, Mas kenapa kita nggak belajar dari YouTube atau belajar dari Udemy atau belajar dari mana gitu ya? Teman-teman bisa dari situ, tapi teman-teman nggak punya mentor. Di sini teman-teman dikasih mentor. Teman-teman bisa tanya. Dulu waktu saya ngajar banyak yang nanya, masalah ini kenapa ya errornya? Masalah ini gimana ya? Masalah ini kenapa ya? Nah kalau teman-teman di YouTube kan, di Udemy kan nggak bisa nanya kayak gitu kan. Dan setiap masalah orang karena beda-beda gitu. Dan itu pertama. Yang kedua, teman-teman bisa bangun koneksi sama mentor-mentor yang udah pengalaman. Karena saya pribadi waktu itu kemarin nanya sama mentor yang pengalaman lah dia, Mas ini saya ada case gini di kantor, gimana ya handle-nya ya? Kita diskusi kayak gitu. Nah, ya kurang lebih itu sih teman-teman dari saya. Mungkin ada pertanyaan? 1 menit terakhir. Oke.
last minute banget nih Mas Alan ya. Kalau ada pertanyaan yuk teman-teman. Mas, oh udah berakhir waktunya Mas Alan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan berarti bisa langsung ditanyakan pas di kelas saja ya Mas Alan ya. Di Betul, sekolah betul, kelas betul. Data Engineer batch 8 tentunya. Nah, terima kasih Mas Alan ya untuk sesinya yang luar biasa seru tadi penjelasannya, terus demonya juga benar-benar seru banget. Aku yakin nih teman-teman ketagihan nih belajar data engineer lebih dalam bareng Mas Alan dan teman-teman tutor yang lain. Nah, gimana nih kalau aduh kayaknya kurang deh yang dijelasin sama Mas Rahmat sama Mas Alan tadi, pengen tahu lebih dalam nih, pengen diajarin nih dari nol sampai siap sampai bisa sendiri sampai siap kerja. Nah, jangan khawatir teman-teman karena teman-teman bisa belajar lebih lanjut, lebih detail, lebih sering juga ya gitu bareng tutor-tutor di sekolah kelas Data Engineer batch 8 yang nanti akan dimulai di 12 Juli 2022. Nah, ini kalau teman-teman aduh beneran gak ya nih kelasnya oke gitu. Nah, udah terbukti nih udah sampai batch 8. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman juga bisa lihat testimoninya di website, di Instagram, udah banyak lulusan dari digital school berhasil mencapai karir data engineer walau tanpa latar belakang apapun. Nah, untuk teman-teman yang hadir di sekolah camp hari ini, khusus akan mendapatkan promo nih, eksklusif promo untuk peserta sekolah camp, potongan langsung sebesar 1,5 juta rupiah. Nah, promo ini hanya berlaku sampai 30 Juni aja, teman-teman. Jadi, walaupun kelasnya baru akan dimulai di tanggal 12 Juli, tapi teman-teman udah bisa pakai promonya nih. Nah, ini bisa dibandingin teman-teman di website, di Instagram, dimanapun, promo ini benar-benar paling besar yang eksklusif diberikan hanya untuk teman-teman sekolah camp Data Engineer Digital Sekolah. Oke, kalau gitu setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Rahmat, Kak Mas Alan, dan tadi aku juga udah jelasin kalau teman-teman pengen lebih lanjut, lebih dalam, lebih eksklusif belajarnya bisa ke sekolah kelas Data Engineer di batch 8. Selanjutnya aku mau info terkait sertifikat. Mungkin teman-teman udah pada menanyakan ya gimana caranya mendapatkan sertifikat dari sekolah camp ini. Nah, tenang, teman-teman akan mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan assignment yang diberikan oleh digital sekolah. Penjelasan assignment-nya nanti akan dijelaskan setelah seluruh sesi berakhir. Jadi akan dijelaskan besok di akhir sesi ya, di akhir acara teman-teman. Jadi tunggu, teman-teman pasti akan mendapatkan sertifikatnya jika sudah mengerjakan assignment yang diberikan oleh digital sekolah. Jadi, dijaga terus semangatnya untuk join lagi di sekolah camp Data Engineer 2 hari paham digital bareng digital sekolah di hari esok, hari Minggu pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia Barat di forum yang sama teman-teman ya. Akan ada 2 sesi lagi, yakni sesi sharing alumni yang tentunya bakal seru banget teman-teman, jangan sampai dilewatkan kayak males cuma dengerin alumni aja ngomong gitu. Tapi jangan salah karena alumni digital sekolah ini latar belakangnya benar-benar beragam dan mereka benar-benar bisa meraih karir data engineer bersama digital sekolah nih setelah gabung di sekolah pas data engineer. So jangan sampai nggak join sesi besok ya, karena pasti bakal banyak banget insight yang bermanfaat buat teman-teman khususnya yang memang punya minat besar di karir data engineer. Selain itu jangan lupa juga masih ada 1 sesi bersama Mas Rahmat yang tadi udah lihat sendiri kan serunya gimana Mas Rahmat ngajarnya. Nah besok teman-teman akan ketemu dengan Mas Rahmat lagi di sesi kedua ya di hari Minggu. Oke, kalau begitu sudah selesai sesi pertama di Sekolah Camp Data Engineer hari ini teman-teman. Akhir kata aku ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah konsisten, udah semangat stay sampai akhir. Kalian benar-benar luar biasa. Aku mewakili Digital Sekolah menyampaikan permohonan maaf ya jika di hari pertama ini ada kekurangan yang besok akan kita tingkatkan lagi. Bukan kekurangan yang ditingkatkan ya, tapi kita akan perbaiki lagi biar teman-teman makin enjoy nih, makin nyaman, dan makin seru dalam diskusi dan sharingnya bareng tutor dan alumni dari Digital Sekolah. Semoga di sesi kedua besok kita bisa lebih have fun lagi ya teman-teman. Oke, akhir kata terima kasih Mas Alan ya untuk kehadirannya. Terima kasih juga buat seluruh tim dari Digital Sekolah yang udah melakukan semua tugasnya dengan baik di hari pertama ini. Sampai ketemu lagi di hari esok, hari Minggu, tepat pukul 1 siang ya teman-teman. See you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.